Bang Rasman, izin bertanya Bang, tanggapan Abang soal NM yang tadi dan atau hari ini dinyatakan berkasnya P21 oleh Kejati. Bang, tanggapannya seperti apa Bang? Ya, pertama saya menyampaikan apresiasi yang tinggi ya atas kerja keras penyidik Polda Metro yang ya kita tahu semua hampir 3 bulan kasus ini bergulir bolak-balik penyidik, kejaksaan tinggi, bolak-balik P19 sampai akhirnya ada gugatan perdata, wan prestasi dan lain sebagainya. Dan saya termasuk orang yang secara jujur melihat bahwa terjadinya proses bolak-baliknya berkas ini membuat tanda tanya besar sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena pertama, kenapa setelah penetapan tersangka kok terburu-buru untuk ditahan? Ya, dan pada waktu itu saya sudah sempat orang yang mengkhawatirkan kalau sampai batas waktu yang ditentukan untuk proses penahanan seorang tersangka dilewati, artinya peluang untuk dia bebas itu besar. Meskipun kasus itu tidak dihentikan, tapi paling tidak di persidangan akan membuat dia lebih leluasa dan ketika berkas itu nanti dinyatakan lengkap di kejaksaan, belum tentu juga dia ditahan di kejaksaan. Begitu juga dengan proses persidangan. Nah, jadi dengan tadi sudah dinyatakan lengkap dan saya juga sudah dikirimi oleh wartawan, banyak juga wartawan yang telepon. Maka jawaban saya appreciate kepada penyidik dan tinggal bagaimana nanti proses pemeriksaan di persidangan itu akan sangat menarik dan saya termasuk orang nanti yang akan datang berkunjung karena saya ingin tahu bahwa kasus ini dari siapa, oleh siapa, untuk siapa, dan dari siapa. Karena jujur ya bahwa kasus ini menarik karena ada transaksi uang 4 miliar, kemudian yang satu pihak mengatakan ini adalah uang ya endorse atau mungkin komitmen, yang satu sisi mengatakan ini pemerasan dan lain-lain, bahkan disertai dengan ancaman melalui media sosial dan lain-lain, atau mungkin dengan TPPU dan lain-lain. Saya melihat bahwa dengan P21 artinya kita bersiap semua, mata akan tertuju ke persidangan dan saya meminta agar Saudari Nikita Mirzani bisa berkata jujur, terbuka untuk mengungkap kasus ini. Jika ada memang peran Dr. Oki Pratama terlibat, ungkap saja. Jika ada memang aktor-aktor yang lain juga diungkap saja. Begitu juga dengan Reza Gladys. Dengan Reza Gladys juga kalau misalnya dia merasa bahwa memang ada yang menekan diri di luar dari NM dan mungkin ada yang lain sebagainya, saya kira mereka harus bersuara. Prinsip saya jelas, siapapun yang berbuat apa dan melanggar hukum harus diproses secara hukum. Hukum itu harus equal. Makanya saya memandang dari semua perspektif, kajian dan pemahaman hukum yang komprehensif agar kasus ini bisa menjadi sebuah sajian di persidangan yang amat menarik dan menjadi pembelajaran bagi siapapun, terutama kisruh dunia skincare yang hari ini kita tahu bahwa rakyat mulai belajar bahwa pemilik-pemilik skincare ini diduga mereka lebih banyak flexing daripada memikirkan customernya yang bisa saja mengalami kerugian karena racikan obat yang dugaan kita mengandung hidroquinone, etiket biru, kemudian merkuri dan lain-lain. Saya kira begitu. Tapi Abang tadi menyebutkan bahwa ada peluang bebas ya Kenapa? Bang ya. Abang tadi menyebutkan ada peluang bebas untuk NM ya Bang ya. Itu mungkin bisa Peluang bebas dijawab. yang saya maksudkan itu adalah kalau batas waktu atau limitatif yang ditentukan oleh undang-undang terhadap penahanan seorang NM ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka belum juga berhasil memp21 berkas ini, tidak bisa melengkapi petunjuk jaksa, maka peluang dia bebas di pengadilan besar. Tapi kalau begini menurut saya, untuk bebasnya NM atau ringannya hukuman NM sangat ditentukan dengan keberanian dia mengungkap siapa saja yang terlibat di kasus ini. Begitu juga dengan Reza Gladys. Dia harus berani mengungkap ini agar tidak terseret juga nama dia. Karena nggak mungkin hukum itu bergerak sendiri.
dia menjadikan hukum itu harus ada sebab akibat, kausalitas. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi. Ini kan nggak mungkin berdiri sendiri. Lu kasih dia duit 4 miliar untuk apa? Kan ada semua faktornya gitu. Nah itu yang saya kira NM harus berani bersuara, speak up, agar menjadi perhatian kita semua, dan siapapun yang bersalah ya diproses secara hukum, begitu. Bang, menanggapi Abang sebagai praktisi hukum, Bang, gugatan Wan Prestasinya itu dari NM untuk RG itu seperti apa sih, Bang? Apa itu salah satu bentuk perlawanan hukum, Bang? Atau gimana? Itu menurut saya ya hanya perlawanan buying time aja, hanya untuk mengulur. Mana kalau ada memang kontrak yang terjadi antara NM dengan Reza Gladys atau perusahaannya, Glavisia Medica, ya tentu harus ada tertulis di atas hitam putih, kan gitu ya. Dan dasarnya itu harus kuat, nggak bisa dengan katanya ada kesepakatan yang tidak tertulis, itu nggak akan ada dasar hukumnya. Sangat lemah itu menurut saya. Tapi walaupun begitu, kalau memang ada komitmen, ada janji, ada kesepakatan, ada rekaman, ada fakta, ada chattingan, dan lain sebagainya, boleh. Karena perjanjian itu bisa menjadi fakta hukum yang disebut dengan fakta sum servanda. Jadi mengikat. Tetapi tidak bisa serta-merta begitu saja. Perlu pembuktian gitu. Nah, apalagi ancaman hukuman NM ini kan lumayan berat. Tidak ringan gitu. Begitu. Tapi Bang, mungkin Wan Prestasi ini mana yang harus duluan dibuktikan, Bang? LP-nya atau Ya Wan itu akan Prestasinya? paralel. Itu akan paralel. Kan sudah bersidang sekarang NM kan, untuk urusan perdatanya kan. Ya perdata jalan, pidana jalan, nggak ada masalah itu. Gak ada masalah. Nanti tinggal pembuktian saja apakah benar ada Wan Prestasi. Ya nanti kan harus dibuktikan di pengadilan. Kalau misalnya Wan Prestasinya dimenangkan oleh NM, kan nanti akan ada lagi banding, akan ada kasasi. Nanti Kalau yang berwenang untuk membatalkan putusan, katakanlah NM sudah menjalani hukuman, tahu-tahu hukuman itu dianggap keliru, nah itu nanti ada proses hukum lebih lanjut gitu. kalau gugatan Yang Wan menganulir Prestasinya menang berarti nanti putusan-putusan itu kan ada proses hukum yang lain. Kenapa? kalau Wan Prestasinya menang berarti itu melunturkan laporan pidana RG ya, Bang ya? Oleh RG. Begini, iya tapi tidak serta-merta. Itu berbanding terbalik itu. Pidana jalan, perdata jalan. Nah nanti kalau misalnya putusannya dinyatakan bahwa ada Wan Prestasi yang dilakukan, terus dia banding lagi, ini juga kasasi lagi. Terus lembaga mana yang berwenang untuk membatalkan itu? Bisa jadi ketun untuk menyatakan bahwa proses nahanan persidangan sampai dengan vonis dinyatakan salah atau mystery of justice, penerapan hukum yang keliru seperti Sengkon Karta, salah tangkap. Nah, kan ke sana arahnya. Udah kebaca kok pikiran Fahmi itu. Oh, Nah, jadi itu Wan mudah nggak? Tidak Prestasi dulu. mudah. Jadi Wan Prestasi dulu ya, Bang ya, berusaha dimenangkan. Lalu jadi nanti Bukan. Karena Wan Prestasinya sudah digugat sekarang dan sudah berproses di persidangan, pertanyaan berikutnya, kapan Nikita Mirzani disidangkan? Apakah proses persidangan Nikita Mirzani dihentikan karena putusan? Kalau itu bersifat inkrah, untuk sampai inkrah gugatan Nikita Mirzani yang 100 miliar Wan Prestasi itu masih butuh waktu paling cepat 9 bulan dari sekarang. Oh iya. 4 bulan persidangan peradilan pertama, 3 bulan banding, 3 bulan kasasi. Berarti 9 bulan. Persidangan dia pidana juga itu akan memakan waktu 5-6 bulan seperti saya. Jadi nggak bisa, masih lama itu. Nanti ada proses hukum lebih lanjut. Cuma masing-masing akan membuktikan, karena dalam teori hukum kita, siapa yang mendalilkan maka dia yang akan membuktikan. Siapa yang menuduh dia akan memfaktakan. Masing-masing gitu. Jadi memang ya trik yang dilakukan oleh NM itu udah bagus juga untuk menunjukkan bahwa ini ada loh, gitu, ada persidangan, kemudian Reza agak khawatir.
Nah, lalu kemudian begitu juga dengan NM. Nah, NM sekarang di rumah sakit Polri saya dengar. Ya saya kira, saya hanya mau katakan, hei kalian-kalian, bukalah seterang-terangnya. Jangan ada yang kalian tutup-tutupi. Siapa penjahat yang sesungguhnya? Ungkap. Dan kalau memang ternyata Reza Gladys diduga terlibat melakukan kejahatan, NM terlibat, Oki terlibat, Tauba Mufid terlibat, Sheila Shaukia terlibat misalnya. Kalau ini memang terjadi, ya sudah semuanya ini kandangkan taruh satu sel. Kan saya ngomong begitu. Kalau memang mereka benar-benar melakukan kejahatan. Jangan parsial-parsial menyelesaikan masalah. Harus komprehensif. Itu. Ya, oke, cukup ya. Saya Oke. mau ke kamar nih, lagi di rumah makan ini.